Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Buat kebahagiaan buat kita semua, orang-orang yang beriman berkumpul di majelis dengan suasana yang cukup berdesakan. Rasanya tak sanggup kipas angin menyejukkan suasana kita. Tapi insya Allah iman di hati kita membuat kita tetap bertekun-tekun untuk di majelis ini. Saya akan mengawali dulu kepada semua yang hadir untuk kita memulai melihat beberapa penayangan. Yang pertama, sedikit mengenal saya secara proses perang opini di dalam media televisi, bagaimana PKI itu bangkit dan kita berhadapan dengan gerakan mereka sudah sejak lama. Kita lihat prosesi yang pernah terjadi pada sebuah perdebatan di media TV One. Di sisi kiri sebagai audiens, Relawan Perjuangan Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, aktivis LPKP 65 dengan pembicara sejarawan LIPI Asfi Warman Adam dan anak tokoh PKI Rifka Ciptani. Debat ini akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Ini adalah ringkasan dari perdebatan yang terjadi di acara yang panjang tadi. Mungkin nanti harus dibuat tulisannya agak besar. Sudah ada di DPR sebagai ketua Komisi 9, tapi stigmatisasi itu masih ada. Anda tetap anak PKI? Iya, masih awas itu banyak anak PKI. Saya malah banyak berterima kasih sama Bung Alfian Tanjung yang selalu mempromosikan saya. Beliau kemana-mana sudah buku saya gitu ya. Lagu Indonesia Raya dibacakan, dinyanyikan. Saya ketika dilantik menjadi anggota DPR, saya sempat mau menangis. Karena saya bilang, puluhan tahun tidak ada orang yang berbau komunis untuk berdiri dan dilantik gitu. Nah, ini adalah produk konstitusi yang belum pernah dicabut. Kalau saya menanggapi pernyataan bahwa tidak ada kebangkitan PKI, rasanya memang kita perlu belajar secara lengkap. Kalau Anda dianggap diusir oleh PKI, justru PKI itu menusuk dari belakang. Di saat kita menghadapi agresi Belanda yang kedua, justru mereka memberontak. Dibilang anti Pancasila, tapi 1 Juni yang sesuai dengan sang penggalinya, Bung Karno menggali Pancasila itu untuk golongan tengah, kiri dan kanan. Tapi itu kedua, saya dilindungi Undang-Undang 40. Membangunkan macan tidur. Jangan Anda anggap gerakan komunis. Ya, kami akan melawan kalau kalian PKI. Baik, kita akan lihat proses pengkaderan yang kemudian memunculkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan Islam justru menjadi orang yang cenderung simpatisan, bahkan mematut diri sebagai kader yang berpaham komunisme. Mari kita saksikan. Selamat
Ini adalah sebuah orientasi di sebuah perguruan tinggi Islam di Jawa Barat sekitar tahun 2010. Ya. Kita akan mendengarkan bagaimana sangat menjijikkan, ya, ungkapannya sangat naif. Itulah kita tadi menyaksikan Tuhan bercinta. Marilah kita bersama-sama kita menafsirkan Tuhan. Kawan-kawan semua, kita tahu kebenaran yang ada adalah perlu kita kaji ulang, perlu kita tafsirkan kembali dengan adanya Tuhan. Apakah arti Tuhan sebenarnya? Yang takut sama akal manusia. Kalau Tuhan itu ada Tuhan. Ini adalah program Quran Hadis dari IAIN Jawa Barat. Ini cara tidak bisa juga kepada umumnya pemerintah sendiri. Kita ingin bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Nah, mudah-mudahan dengan pengantar beberapa tayangan tadi, jamaah siap bahwa kita sedang berada di suasana yang semestinya bukan acara seperti ini. Acara kita mestinya sudah berbicara siapa melatih apa, berapa senjata yang harus kita siapkan di dekat-dekat rumah kita, ya, berapa pedang yang harus kita asah. Kita inventarisir di sekitar Sragen ini siapa yang dulu bapaknya PKI, kakeknya PKI, kemana saja kegiatan dia tiap harinya. Karena kader-kader itu sudah bergerak jauh, sementara kita masih berdebat, masih bilang PKI-nya ada apa tidak. Hari gini ngomong PKI nggak laku. Ya, saya akan bacakan dulu dari apa yang sempat saya abadikan dalam buku saya yang terakhir. Yang pertama, dalam satu halaman buku saya mengabadikan statement orang yang dia adalah staf pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia punya kalimat begini dalam buku hariannya tanggal 16 April tahun 1996. Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. Jadi PKI ini sudah dianggap hidup sejak tahun 1996 oleh kader-kadernya. Sementara kita baru membahas di 2017 tentang kebangkitan PKI. Tidak apa-apa, yang jelas kita coba pahami bagaimana tokoh tua mereka dengan tegas mengatakan, seorang pelanjut DNID dengan terang mengatakan, ya nanti kalau yang berminat bukunya ada di depan. Jika saya mati sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Sudisman, Komite Sentral PKI, ketika sidang Mahmilub 1967. Di tangan saya ini ada ADART hasil Kongres PKI yang terakhir. Jadi sulit kalau kita lalu bicara kemudian cuma sekedar ramai, kemudian terus pulang, padahal mereka sudah menghitung, mereka sudah membunuh, mereka sudah melakukan identifikasi. Kita lihat slide kita dari halaman demi halaman. Mulai. Ya. Kita lihat konsolidasi gerakan mereka sejak tahun 66 sampai 96. Tahun 1966 pemerintah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang persis dalam persidangan paripurna di DPR MPR saat itu disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966. Hari ini
tanggal 10 Januari ini merupakan hari bersejarah bagi Angkatan 66. Ini adalah hari tumbangnya, hari Tritura. Ini adalah hari perjuangan yang pernah mengerti bagaimana 3 tuntutan rakyat, diantaranya adalah bubarkan PKI. Ya, kita lihat proses eksistensi kembali PKI. Ditemukannya buku harian Dita Indahsari yang saya bacakan tadi. Dita Indahsari itu adalah nama orang pejabat pemerintah, staf ahli Kementerian Tenaga Kerja yang sekarang sedang menjabat dari menterinya yang bernama Hanif Dakhiri dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Orang ini dulunya juga menjadi staf ahli dari Muhaimin Iskandar yang juga dari PKB. Pertanyaannya, kalau seorang menteri mengangkat staf ahli, kira-kira sang menteri kenal tidak dengan orang itu? Paham tidak dengan sejarah ideologinya? Artinya silakan pikir sendiri. Yang kedua, deklarasi PRD menjadi partai tanggal 31 Mei 1996. PRD merupakan sebuah gerakan yang mulanya bernama Pergerakan Rakyat Demokratik. Didirikan pada tahun 1994. Kemudian berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik dalam rangka persiapan sebagai penguat untuk gerakan penghancuran kantor PDI yang terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 1997 di Jalan Diponegoro nomor 60. Ini artinya sebuah catatan buat semua bahwa gerakan-gerakan mereka mengalami metamorfosis, mengalami rekonstruksi, dan kita akan melihat apa dan bagaimana lanjutannya. Pernyataan mundur Pak Harto pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998 jam 9:50 ini merupakan ikrar kebangkitan Orde Lama Jilid 2. Perdebatan kita tentang Pak Harto bisa terjadi di ruang-ruang akademik. Perdebatan kita tentang Pak Harto bisa terjadi di ruang-ruang tulis-menulis. Tetapi secara faktual, mundurnya Pak Harto, maka kaum PKI itu muncul bagaikan kuda Troya. Mereka mulai bergerak, dan kalau ada yang mengikuti gerakan menjelang reformasi, itu akan kita lihat kelompok Forkot, Jarkot, Komrat. Itu adalah satuan-satuan gerakan yang dimotori oleh SMID, kemudian kelompok PKI-nya LMND, FMN, KAM, FAM. Itu gerakan-gerakan mahasiswa komunis yang sekarang masih ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Mari kita lihat rangkaian yang tidak pernah dibahas. Pembunuhan tokoh Islam di bulan Maret sampai Mei 1998 dengan tuduhan dukun santet. 144 ustadz ulama guru mengaji dibunuh selama beberapa bulan itu, dan berujung dengan stempeling yang namanya kolor ijo yang diabadikan dalam film Kolor Ijo. Itu penghinaan terhadap ijo itu Islam. Islam itu kolor itu tanah dalam. Ya, jadi kalau kita yang memahami sebetulnya ini udah tanda-tanda ini. Pembantaian tokoh Islam di Ciamis, Jawa Barat selama tahun 1999, 200 orang, dan jamaah perlu tahu kondisi mereka itu sampai hari ini tidak pernah dibicarakan. Kematian mereka dengan stempel dukun santet tanpa ada penyelidikan. Yang jelas mayatnya adalah lehernya relatif putus dan perutnya itu terbelah dengan usus yang keluar. Itu juga terjadi ternyata kemudian di Cianjur Selatan selama bulan Oktober tahun 2000. Nah, kita sampai di bagian bawah, Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Kalau ini Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus di Desa Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah. Mereka mengadakan kongres. Kalau orang yang berorganisasi tentu mengerti, kalau kongres atau muktamar itu akan dihadiri oleh perwakilan seluruh provinsi dan seluruh kota kabupaten.
Menurut para jamaah semua, kalau sebuah kongres menghasilkan ADART, ini kira-kira main-main apa serius? Makanya sekarang kita sedang membicarakan itu. Ya. Ini adalah buku pertama yang diterbitkan oleh orang yang bernama Ripka Ciptaning, yang tadi berdebat dengan saya di TV One. Bukunya berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Terbit bulan Juni tahun 2002, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dari sinilah kemudian saya berdebat dengan almarhum Gus Dur di TV TPI, ya, Televisi Pendidikan Indonesia, yang sekarang sudah diambil alih, sudah dicaplok oleh si Haritanu, ya, Bapak Kiai yang mau jadi presiden, ya kan? Ya, Kiai Cino, ya, jadi hati-hati nih, kita nggak boleh lengah. Jadi buku pertamanya berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Sekarang kita bicara Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kira-kira bangganya itu hanya ada di mulut apa ada di hati? Di mulut dan di hati, di darah dan di mata dan di seluruh air mata mereka. Ntar akan kita lihat buku berikutnya. Lanjut. Temu Raya Kader PKI bulan Maret 2003 di Hotel Cempaka Putih, ya, di sebuah hotel Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Amandemen Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 60G ini adalah gerbang awal masuknya PKI ke seluruh lini. Ini adalah sebuah kerja monumental yang waktu itu ketua MK-nya bernama Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Saya hanya menyampaikan fakta, bukan pro kontra, silakan dalami. Dari 9 komisioner dari Mahkamah Konstitusi yang menolak adanya amandemen pasal 60G undang-undang ini, apa isinya nanti saya sampaikan. Adalah seorang Letnan Jenderal dari Jawa Barat yang bernama Letnan Jenderal Rustandi. Jadi memang tentara-tentara Jawa Barat dari dulu boleh dibilang bulat anti PKI, bulat lawan PKI. Ketika PKI berontak tahun 1948, yang memberantas PKI 48 musuh bukan dari Kodam Brawijaya, bukan dari Kodam Diponegoro, tetapi dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Tolong ingat baik-baik. Ini moderator bangga nih Jawa Barat. Ya, saya pikir orang Batak, dia ternyata orang Tasik. Ya. Jadi biar catatan buat jamaah semua. Jadi tentara juga di tahun 48 itu banyak yang, kalau bahasa Betawinya, kesurupan PKI. Tahu kesurupan gak Pak? Kesurupan itu kemasukan gitu, itu kemasukan setan palu arit. Apa isinya pasal 60G? Bahwa orang-orang PKI boleh jadi anggota DPR, boleh jadi anggota DPRD, boleh jadi semuanya. Jadi nanti Pak Jimli harusnya jujur tuh, berani ngomong ya. Tapi ya udah, orang biasanya kalau udah merasa guru besar, profesor, doktor ya merasa sudah selesai. Artinya sebetulnya nggak ada lagi alasan-alasan orang-orang PKI sekarang boleh jadi apa saja kok. Yang mereka inginkan sekarang adalah berdasarkan pengetahuan saya yang terakhir, bukan lagi mereka meminta pemerintah minta maaf pada PKI. Ya, si Ripka Ciptaning 3 minggu lalu mendatangi Bapak Jokowi. Permintaannya bukan lagi pemerintah minta maaf pada PKI, tetapi diminta agar pemerintah mengakui akan adanya PKI hari ini. Jadi biar tahu jamaah semua ya, jadi keadaan kita sekarang semakin jelas, PKI-nya semakin berani. Pertanyaannya, kita di sini berani atau tidak lawan PKI? Keberaniannya harus diimbangi dengan ilmunya, dengan imannya, dengan peta situasinya, dengan analisis SWOT-nya, dengan database-nya. Tidak bisa beraninya berani teriak, harus ada. Ini mungkin nanti dilakukan di tiap-tiap daerah. Harian sore, koran Hore, Kamis 18 Maret 2004, dinyatakan oleh si Ripka Ciptaning juga, hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis menurut Ripka Ciptaning. Di koran sudah ternyatakan
Nasakomlah solusi bangsa kita. Apa Nasakom itu? Nasakom itu nasionalis, agama, komunis. Dulu apa Nasakom? Dulu di zaman Orde Lama, Nasakom itu nasionalisnya PNI, sekarangnya PDI Perjuangan. Agamanya dulu NU, sekarangnya PKB. Dulunya PKI, sekarang ini sementara PRD. Nah, jadi Nasakomnya sudah ada. Nanti kalau PRD-nya sudah dianggap ini, tinggal digeser, yang PKI-nya ganti posisi. Ya. Jadi kalau dalam kajian gerakan PKI sudah sangat jelas PKI bangkit. Jadi jangan mau dibohongin oleh orang yang bilang PKI nggak ada. Ya, PKI sudah bangkit. Pada tahun 2004 di seluruh buku sejarah SD, SMP, SMA se-Indonesia telah dilakukan penulisan buku sejarah yang bertuliskan dihilangkan PKI-nya. Jadi hanya ada G30S saja. Jadi waktu itu saya Alfian Tanjung bersama Pak Taufik Ismail, bersama Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, almarhum Kiai Haji Yusuf Hasim, ada bersembilan kalau tidak salah ingat. Kita mendatangi Profesor Dr. Bambang Sudibyo untuk mempersoalkan kenapa kata-kata PKI hilang dari buku sejarah kita di tahun 2004. 2004 kesini sudah berapa tahun? 13 tahun. 12 yang berselang. Judicial Review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebanyak 500 kader PKI berdemonstrasi mendatangi proses Judicial Review ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat Ahok diadili yang pertama dan kedua. Kan nonton TV ya? Itu di situ tuh yang di Jalan Gajah Mada itu datang sekitar 500 kakek-kakek yang usianya 70 tahun, 80 tahun, mereka menuntut pemerintah agar memberikan kompensasi buat keluarga besar PKI, satu orang sebanyak 950 juta sampai 2,5 miliar. Jadi pemerintah harus membayar untuk kader inti PKI sebanyak 13 juta, total member PKI pada masa dibubarkan tahun 66 itu sebanyak 20 juta. Jadi pemerintah harus menyiapkan sekitar 20 sampai 25 ribu triliun untuk keluarga besar PKI. Kalau dia bisa mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi kalau yang nggak ngerti ini bahaya. Sementara anggota DPR RI hari ini mendekati kurang lebih 100 orang adalah keluarga besar PKI. Dari Ripka Ciptaning, dari Rike Diah Pitaloka, dari Nur Suhud Banyuwangi, dari Budiman Sujatmiko, dari Oki Asokawati P3. Oki Asokawati itu ayahnya adalah AKBP Anwas PKI golongan A, polisi PKI tahun 60, namanya Anwas, punya anak Oki Asokawati, sekarang anggota DPR RI dari P3. Siapa lagi? Murdayapo. Murdayapo itu adalah anggota Baperki PKI tahun 60-an. Sekarang anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dia adalah suami dari Hartati Murdaya. Jadi sudah nyebar. Nah, kalau mereka sudah menyebar, lalu lama-lama nanti 2019 bertambah terus sampai quorum, kira-kira TAP MPRS nomor 25 tahun 66 bisa dicabut apa tidak? Nah, kalau itu dicabut, akibat pertama PKI tidak salah. Kan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 berisi bahwasanya PKI merupakan partai terlarang, organisasi yang bersamanya dianggap terlarang. Jadi kalau sebuah peraturan yang melarang dicabut, berarti tidak terlarang lagi. Maka berarti PKI tidak salah. Karena ini proses hukum, kalau PKI tidak salah, yang salah siapa? Yang salah umat Islam dan TNI, terutama Angkatan Darat.
Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, kompensasi yang diminta oleh 500 orang ini harus dipenuhi. Pemerintah harus mengeluarkan APBN sebanyak 20 sampai 25 ribu triliun untuk memberi biaya ke keluarga besar PKI untuk menebus penderitaan mereka, katanya. Yang ketiga, kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, secara otomatis pada pemilu kemudiannya partai yang berlambang palu arit diperbolehkan ikut pemilu demi hukum. Bahaya tidak? Kenapa pada diam saja? Kenapa tidak pernah dibahas? Kenapa sudah begini baru panggil Alfian Tanjung? Mana dia perwakilan Golkar yang katanya anti PKI? Mana dia orang P3? Mana PKB? Mana PKS? Mana tokoh-tokoh yang katanya jadi anggota DPRD? Kenapa nggak diterangkan yang begini? Ya sudah, nggak bisa salah-salahan. Kita teruskan saja. Ini buku yang kedua. Buku yang kedua berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Terbit September 2005. Buku karangan Ripka Ciptaning yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Kalau sudah begini keadaannya, apakah akan ada lagi yang bilang bahwa kebangkitan PKI itu mimpi di siang bolong? Ini udah serius. Yang belum terjadi leher disembelih. Yang belum terjadi disuruh bikin lobang lagi. Padahal sudah terjadi. Saya ceritakan ya, satu kasus di Cianjur Selatan. Peristiwanya tanggal 16 April tahun 2011. Sudah lama belum 2011? Ya belum lama dibandingkan 65, 66 kan. Adalah seorang ustadz di Cianjur Selatan, alumni Madinah. Dia seorang LC yang sangat paham agama. Di kampung di sebuah daerah di Cianjur Selatan itu ada warga yang dibimbing oleh salah satu tokohnya menyatakan pergi haji tidak usah ke Mekah karena dia sudah punya Ka'bah sendiri. Ya, kalau orang Syiah kan Karbala ya. Ini mungkin kandang kambing kali dijadiin apa ya, atau kandang sapi. Itu kan ustadz itu ngamuk. Bagaimana Anda mengerti tentang pelaksanaan umroh dan haji? Ini salah, diserang terus oleh ustadz. Ini bapak ini akhirnya mengalami apa yang kita khawatirkan. Rupanya karena tokoh-tokoh itu dulunya adalah bapak, kakak, moyang, bapak, abang mereka, empok mereka, mbak mereka, kang mas mereka itu rata-rata PKI. Jadi mereka menipu. Suatu hari mereka kirim utusan menemui sang ustadz. Ustadz, ini masyarakat ini mau insaf, mau tobat, tidak akan lagi menyembah apa berhaji di dekat itu. Wah, ustadznya gembira, sumringah. Ayo naik motor saya. Ternyata di perjalanan menuju tempat itu mereka sudah siapkan tambang. Pak Ustadz itu sudah dijerat lehernya dan dia dimasukkan ke dalam lubang bersama motornya dan dibenamkan dengan tanah dan mati dikubur hidup-hidup tahun 2011. Jadi mereka sudah mulai itu muncul. Maka untuk masyarakat Sragen segera bincangkan dengan para sesepuh. Yang tua juga jangan suka gini. Alfian itu lahirnya kan tahun 67, saya ini umur 80. Lah bapak umur 80 kenapa gak kasih tahu masyarakat? Bangkit begini. Kalau gitu saya gak boleh ngomong soal PKI. Berarti ustaz gak boleh ngomong maulid Nabi. Emang udah hidup zaman Nabi? Ini kan kadang-kadang lebay. Kalau seseorang tidak lahir di masa peristiwa itu dianggap tidak boleh bicara. Karena saya lahirnya tahun 67, saya bahas PKI dipersoalkan. Memangnya ustadz-ustadz yang bahas tentang maulid Nabi udah hidup zaman Nabi? Udah belum? Gak ada. Siapa coba? Mau disebut siapa yang paling senang di sini? Ustadz Wijayanto, sama umur saya pantaran, tua dia sedikit. Siapa lagi? Habib Rizik teman saya kecil. Bakhtiar Nasir sama saya tuaan saya. Ya ustadz-ustadz yang kita punya tahu namanya itu juga sering bicara tentang maulid Nabi, tentang kisah Nabi, sahabat Nabi. Enggak pernah hidup zaman Nabi. Artinya pembahasan soal PKI kita teruskan. Lanjut. Yang jelas kita ada tanya jawab ya. Nanti buat semua jamaah siap-siap.
Saya punya waktu cukup panjang, mudah-mudahan nanti. Yang berikutnya pembentukan Partai Papernas. Alhamdulillah, kombinasi antara Front Pembela Islam dengan FBR, Forum Betawi Rempuk, itu bisa menggagalkan deklarasi Partai Papernas yang dipimpin oleh Dita Indahsari, staf ahlinya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian peristiwa Pakis Ruyung di Banyuwangi, Jawa Timur, tanggal 10 Juni jam 10 pagi dalam rangka pertemuan keluarga besar PKI, Rike Diah Pitaloka, Ripka Ciptaning dan Nur Suhud dari Banyuwangi. Ya, apalagi Kongres PKI yang ke-10 di Desa Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah, 15-17 Agustus 2010 dengan kamuflase pembuatan atau training pembuatan pupuk organik. Hasilnya dia bilang istilah mereka ini K10. Pimpinannya bernama Teguh Karyadi, Wahyu Setiaji. Ini dua nama ini umurnya baru 39 tahun, jauh lebih muda dari saya. Ya, ada dua nama yang sekarang memotori gerakan ini. Dua-duanya ini anak Semarang, Jawa Tengah. Ya, yang satu namanya Wahyu Setiaji, anaknya itu mirip anak LDK, wajahnya wajah santri, tapi otaknya PKI. Dia akses internasional. Kalau Teguh Karyadi tinggal di Semarang, ayahnya adalah seorang kader PKI tahun 50-an 60-an, masih hidup sampai sekarang. Jadi dia banyak melakukan penataan di Plumbon, menata kuburan-kuburan dengan mengatasnamakan syarikat Islam. Tapi itu untuk membangun kembali semangat emosional kader-kader PKI yang telah banyak dibunuh pada tahun-tahun 50, 60, 70-an. Apalagi LKS, Lembar Kerja Siswa PKN SMU Sukabumi 2012. Indonesia mengembangkan sendiri ideologi bangsa yang dinamakan komunisme. Jadi di pelajaran sekolah anak-anak sudah mulai difamiliarkan istilah-istilah dan pilihan-pilihan alternatif untuk mengelola negara. Dan saya tahu sampai hari ini LKS PKN itu tidak pernah ditarik dari peredaran. Jadi artinya guru-guru yang PKI, ahli sejarah yang PKI, pejabat-pejabat dinas pendidikan yang PKI, mereka memberikan ruang yang luas. Termasuk dihilangkannya film G30S PKI di televisi. Tidak ada argumentasi yang bisa diterima. Saya coba tanya ke Kementerian Menko Info, enggak ada penjelasan. Saya tanya kepada Mendikbud, enggak ada penjelasan. Jadi film ini dihilangkan atas doktrin, atas komando dari keluarga besar PKI yang menggunakan format KKM. Apa itu KKM? Kerja di kalangan musuh. Ya, jadi jangan kira para jamaah, ini di ruangan ini juga ada kader PKI yang bersama kita. Iya, karena mereka punya proses pengkaderan KKM, jadi harus duduk sama-sama. Jangan pernah ngaku PKI, sholatnya yang rajin, pura-pura, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, itu banyak kasus. Nanti pembahasan itu nanti untuk TOT atau pembekalan khusus kita bisa belajar bagaimana mencirikan kader-kader PKI. Dan memang sekarang formulanya adalah komunis putih. Komunis putih seperti tadi dari IAIN, program Quran Hadis, tapi berani dengan teganya anjing hu akbar, nauzubillah. Tadi kita dengar sendiri. Ditetapkannya Mei sebagai hari libur nasional. Libur nasional 1 Mei ditetapkan tahun 2014 merupakan praktek daripada rekomendasi Kongres Komunis Internasional di Perancis tahun 1916. Jadi libur nasional, libur 1 Mei sebagai libur nasional adalah dipenuhinya terlaksananya agenda PKI. Jadi PKI sudah menggolkan libur nasional 1 Mei. Nanti ada yang lain kita lihat berikutnya. Lanjut. Selama tahun 2015, hari ulang tahun PKI yang ke-95. Kapan PKI ulang tahun? PKI ulang tahunnya tanggal 23 Mei. Dia dinyatakan lahir tahun 1920. Kalau keberadaan paham komunisme dibawa oleh HJMF Snefliet. Snefliet ini datang ke Indonesia tahun 1913. Dia seorang
karyawan PT Kereta Api dari Semarang bersama Brexma dan teman-temannya. Kemudian menggembleng orang-orang model Semaun, Darsono dan lain-lain. Dan kemudian mereka dikenal sebagai peletak dasar gerakan komunis. Partai komunisnya sendiri bernama Partai Komunis Hindia Belanda yang ditetapkan sebagai Partai Komunis Indonesia, dilahirkan tanggal 23 Mei tahun 1920. Ulang tahun yang ke-95. Yang pertama hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 di Aula Kantor NU Cabang Kendal. Kalau udah begini jangan nyalahin saya. Periksa sendiri, ada nggak tanggal segitu acara itu? Nah, saya kadang-kadang gitu, kalau disebut begini saya yang diserang. Kita kebiasaan lebay begitu. Orang-orang demo si Ahok, Jokowi yang kelabakan. Aneh kan ya? Emang negeri kita negeri aneh. Minum di mana, mabok di mana. Gitu. Yang kemudian Ahad 24 Mei 2015 di Parakan Temanggung dilakukan peringatan hari ulang tahun PKI yang ke-95. Pak Alfian kan rumahnya di Jakarta, kok tahu yang kemana? Makanya nggak perlu lahir, nggak perlu ada di situ. Namanya tahu, tinggal kalau salah tinggal tangkep aja. Kalau ditangkep tinggal panggil sama saksi. Jangan yang ngelapor ditangkep vonis 6 tahun, yang pelakunya belum divonis-vonis. Kasihan Buniani. Padahal yang mengupload bukan hanya Buniani, yang lain juga udah upload. Ya, jadi negara kita ini negara aneh bin ajaib. Itu tadi nih moderator sudah bilang, STNK naik, ya kan? Menteri Keuangan nggak ngaku, Kapolri nggak ngaku, Presiden pura-pura bingung. Ini kok ketinggian ya? Udah ya. Pemutaran film senyap. Nah ini buat jamaah saya kasih tahu. Saya karena sering dengar film ini kan memang mengisahkan betapa mulianya orang PKI. Orang PKI itu mulia, orang PKI itu soleh-soleh. Ini udah bikin pusing kepala saya nih ya, aneh gitu ya. Ternyata film ini banyak ditonton karena sutradaranya orang Amerika. Kita ini kalau orang Amerika walaupun dia bodoh, walaupun dia idiot, walaupun dia nganggur, itu banyak yang suka. Makanya artis-artis wanita Indonesia tuh kalau punya pacar orang bule sebodoh amat biarpun pengangguran. Ya kan? Oh no, Gaston siapa tuh? Yang si itu Dupe itu kan pengangguran. Jadi pokoknya pengangguran gak apa-apa dah, yang penting orang bule. Nah, saya tanya sama Bapak Taufik Ismail, Pak Taufik, kenapa sih film senyap begitu dahsyat, begitu booming, begitu rating? Dia panggil saya Alfian. Alfian, itu film gak ada mutunya. Sutradaranya pun di Amerika gak kepake, filmnya pun gak pada laku di Amerika. Jadi seorang sutradara yang bego, yang blow on, yang tidak berkelas, lalu bikin film di Indonesia laku. Kenapa? Karena sutradaranya Amerika gitu loh. Kita kalau Amerika, walaupun dia orang gila juga penting Amerika. Namanya goblok namanya itu ya. Jadi Senyap ini film gak mutu. Kalah dengan film G30 SPKI Arifin Senur. Itu riset loh para jamaah. Kalau di sana ada cerita soal Soeharto, nggak usah heran. Bapak kalau jadi presiden, bikin film sejarah negara. Bapak lagi jadi presiden. Maka dalam film itu jelekin bapak kan nggak mungkin. Paham? Iya, bukan saya dukung Soeharto, orang saya P3 dari dulu. Iya, kalau Soeharto kan Golkar ya. Ya, tapi nggak ada hubungan, tetap aja kita bicara soal PKI hari ini. Karena P3 juga nggak ngurusin gini, malah P3-nya dukung si Ahok. Bicaranya amar ma'ruf nahi mangkur. Ribet itu, ribet. Nggak bisa jadi pemimpin partai Ka'bah, mesti diganti gambar Ka'bah dengan gambar babi itu ya. Buat dia, buat si Jan Farid, bukan buat saya mah tetap Ka'bah gambarnya, orang saya kader. Nah, peringatan HUT RI ke-70 tahun 2015 di Pamekasan, Madura. Di mana lagi? Di Jember, Payakumbuh dan di Taman Indonesia itu dikibarkan bendera Palu Arit. Anak-anak bernyanyi-nyanyi dengan berkibar Palu Arit. Ada foto DN Aidit, Nyoto, Bono, Maruto, Darusman. Waduh,
Di Jember begitu juga, di Payakumbuh Sumatera Barat begitu juga. Nah, kalau di Taman Mini Indonesia ini bikin grafiti. Bikin grafiti gambar-gambar yang berhubungan dengan Palu Arit segala macam. Kongres PRD yang ke-8 pada tanggal 24-26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Ini daerah yang mungkin dikenal bagi anggota Dewan Dakwah, itu Jalan Keramat Raya atau Muhammadiyah PWM DKI Jakarta, itu seter itu. Di Salemba UI, dekat Salemba UI. Apalagi, ini yang agak berat yang bawah nih, terbit buku Sejarah Kiri untuk Pemula pada bulan Oktober 2015. Bukunya tebalnya 612 halaman, beratnya 2 kilo kurang 1 on. Saya nggak mau bawa berat bawanya berat harganya. Ya ini aja kan belum tentu juga kan, ya ini aja kan belum tentu juga pada pengen punya. Yang jelas saya katakan buku ini merupakan kabar yang detail, sistematika kebangkitan PKI, tahapan PKI, ciri-ciri hasil kongres para ulama melawan PKI tahun 57, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi dengan tebal 138 halaman, buku ini bisa jadi pegangan buat yang ingin memahami tidak sekedar emosional. Ya, ada nanti di depan urusannya dengan yang jaga. Lanjut. Siap-siap tanya jawab ya. Aksi PKI tahun 2016. Mereka awali dengan acara Belok Kiri Fest. Jadi markas PKI di Jakarta itu ada 2. Yang satu adalah kantor LBH Jakarta. Catat baik-baik, rekam, upload di YouTube. Markas PKI Jakarta ada di kantor LBH Jakarta, satu lagi ada di kantor Komnas HAM. Itu 2 kantor itu adalah markas tempat bersarangnya PKI-PKI baru, PKI-PKI lama, PKI-PKI yang serius membangkitkan kembali PKI. Ya, kalau mau marah hadapin saya, mana dia tuh pengurus LBH-nya sama pengurus Komnas HAM-nya. Karena mereka terus yang belain tuh PKI-PKI itu. Ya. Pada tanggal 28 Februari sampai 5 Maret 2016 sekaligus peluncuran buku Sejarah Kiri untuk Pemula. Pertemuan nasional. Nah, ini buat jamaah semua, pahami organisasi yang namanya YPKP. Ya, YPKP ini adalah yayasan semacam perlindungan korban pembantaian pembunuhan tahun 65. Ini yang memimpin namanya Bejo Untung. Bejo Untung ini umurnya sekitar 67 atau 70 tahunan. Badannya masih kekar dan dia sangat PKI betul. Mestinya kalau orang model gini diadu sama yang seumuran ya, kita liatin. Berani gak nih? PKI lawan anti PKI, suruh berantem. Jangan seperti kemarin itu pendukung Ahok. 1 lawan 1 bilang dikeroyok. Malu deh. Dicepol sama anak FPI 1 aja kelengor. Oh, bentar ya, bilang ya saya dikeroyok. Ahok datang. Pas Ahok datang, TV menyiarkan menurut data bahwa yang luka-luka bukan dikeroyok, tetapi duel 1 lawan 1. Ahok nyesel datang nengokin dia. Ya, payah dah. Udah ya, jadi Bejo Untung, kemudian dia ngacir. Ya, baik. Kita akan akhiri. Bang, yang 1 itu masih ada, yang 1 Juni ada nggak? Coba terusin dulu. Terusin dulu. Lagi coba. Ntar kita balik lagi. Oke, balik lagi ke foto. Nah ini walaupun anak-anak Taruna Muslim jumlahnya nggak banyak, gabungan kita cuma 40 orang dengan FPI, dengan GPI, tapi kita bikin heboh karena mereka punya pertemuan simposium PKI tanggal 18-21 April di area Duta Jakarta Pusat dekat Patung Tani. Ya, kalau di fotonya di buku ada foto kegiatan kita mengganyang mereka. Oke, kita lihat apalagi yang paling akhir yang pernah mereka lakukan yang sudah bisa didokumentasikan. Pada tanggal 5 sampai 8 Mei 2016, mereka mengadakan ASEAN Literary Festival. Pada tanggal itu dalam rangka peluncuran buku Kembang-Kembang Genjer. Nah, yang mengerikan yang ini. Tadi di TV juga dipidatokan lagi oleh beliau. Tahu beliau? Halo, tahu beliau? Kata beliau 1 Juni sebagai Hari Pancasila
ditetapkan sepihak oleh Presiden Jokowi. Ini adalah Pancasilanya PKI. Biar tahu lo pada. Jadi PKI-nya udah terang-terangan. Kan 1 Juni, kemudian umat Islam bikin 22 Juni, kan gitu. Lalu kemudian proklamasi, lalu dicoret 7 kata. Maka Pancasila yang disepakati sebagai kalimatun sawa, konsesi yang mengecewakan umat Islam, sebuah kesepakatan yang sangat melukai hati umat Islam, itu adalah Pancasila 18 Agustus tahun 1945, bukan 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI, karena di situ tidak ada ketuhanan Maha Esanya. Kalaupun ada ditaruh nomor 5, Eka Sila, Trisila. Jadi ini permainan sepihak. Ya, aksi sepihak itu adalah watak kader PKI. Tidak ada musyawarah, tidak ada pleno, tidak ada pembicaraan dengan DPR. Tahu-tahu dia bikin libur. Nggak boleh. Ini sekarang libur nasional nih. Ya, ini sekarang 1 Juni, nanti kita 1 Juni tanggal merah, lihat di kalender deh. Ini sebuah keculasan sejarah. Bapak Jokowi, kalau begini keadaannya, Anda dengan ini dinyatakan tidak sah lagi jadi Presiden Indonesia. Iya, karena nggak boleh. Ini kan penetapan dasar negara. Seenaknya aja ngumumin perubahan. Kalau begitu caranya, ya kita sekarang umat Islam umumkan saja negara Islam. Begitu dong, kalau dia sepihak kita juga bikin. Artinya dia yang nantang berisik. Dia yang nantang ribut, maka supaya jangan ribut, Jokowinya harus dipecat jadi presiden. Bukan kata saya, kata dia sendiri, nggak boleh. Masa merubah libur nasional, merubah hari Pancasila dengan seenaknya. Emang negara ini punya PDI Perjuangan? Negara ini punya bangsa kita semua. Kalau umat Islam tidak mau ngalah, jelas negara ini akan berdasarkan Pancasila tanggal 22 Juni tahun 1945. Karena ketika Ki Bagus Hadikusumo bertahan tidak mau dicoret, maka Bapak Soekarno mendatangi Pak Kasman Singondibejo. Pak Kasman Singondibejo sebagai tokoh Masyumi dirayu dengan bahasa dan budaya Jawa oleh Pak Karno. Mas, tolong mas, 3 bulan saja. Biar dicoret dulu sementara, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ki Bagus Hadikusumo adalah perwakilan dari Muhammadiyah, tokoh Islam yang sangat kuat akidah dan prinsip-prinsip tauhidnya, tetap menolak. Tapi karena yang mendekatinya seorang yang bernama Kasman Singondibejo, pengurus Masyumi Pusat yang juga keluarga besar Muhammadiyah, dirayu-rayu, akhirnya mau. Habis mau dicoret 7 kata, habis dicoret sampai sekarang tidak boleh lagi dikembalikan. Tahu-tahu sekarang kembali lagi jadi Pancasila PKI. Ini jujur tidak? Curas tidak? Culas. Jadi ini orang sudah tidak sah jadi presiden, nggak boleh. Negara bukan punya lo, negara kita. Dulu menyepakati tanggal 15, tanggal 18 Agustus setelah Piagam Jakarta dicoret. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kalau yang bingung nanti baca buku lagi, ya. Kalau yang kok ini yang Ustaz Alfian nih ngomong apa sih? Ya, berarti ente kurang baca buku. Ya, jadi kalaupun di sini ada pengurus PDI Perjuangan, nggak usah pakai marah. Kita kan sepakat negara milik bersama, bukan milik kita. Ini kan negara bukan punya, iya juga bukan punya PDI saja, punya umat Islam juga. Kalau sama-sama musyawarahkan dong. Negara ini kan negara permusyawaratan, bukan negara seenak perut lo. Ya, nah kita tutup deh sekarang. Kesimpulan. Yuk disimak, kita akan diskusi setelah ini. PKI bangkit secara sistematik mengarah pada formulasi kebangkitan PKI. Artinya mereka bangkit secara struktural, mereka bangkit secara organisasional, mereka bangkit secara emosional, mereka bangkit secara ideologis, mereka bangkit secara euforia, mereka bangkit secara watak, mereka bangkit secara sikap, mereka bangkit secara serius. Kalau PKI bangkit secara serius, apakah kita akan mendiamkan mereka?
Baru 25 orang yang jawab. Apakah kalau PKI serius kita akan biarkan mereka? Siap melawan mereka? Takbir! Allahu Akbar. Hari ini hari bersejarah buat masyarakat Sragen. Masjid Al-Falah ala masjid berarti kemenangan. Ada kalimat yang sering diterangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alal falah jarang dibahas. Hari ini kita katakan masjid ini ada sejarah di Jawa Tengah bahwa kita akan melawan PKI yang bangkit, akan berhadapan dengan orang-orang berjiwa tauhid yang cinta dengan negara dan sudah mengetahui bahwa kita sudah terlalu banyak kompromi dengan negara ini. Takbir! Allahu Akbar. Jadi PKI sudah game over. Siapa yang mencoba-coba membangkitkan PKI berarti bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai F. Barang siapa orang yang mensosialisasikan, yang menganjurkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme, Mostungisme, maka dia diancam kurungan penjara 20 tahun penjara. Kalau tentara-tentara yang menangkap orang-orang berkaos palu arit kemudian oleh Bapak Presiden disuruh jangan ditangkap, maka berarti Presiden mendukung PKI. Kalau mendukung PKI berarti Presiden adalah PKI dan dia harus berhenti jadi Presiden Indonesia. Wow, ini ngaji makar bukan? Bukan, ini justru ngaji konstitusional. Kita kan bicara peraturan yang kita sepakati. Jangan enak aja ganti libur jadi 1 Juni. Mas, emang negara punya mbahmu. Ya ini seenaknya aja. Jadi buat semua harus paham bahwa kita membahas ini bukan manas-manasin, bukan marah-marahan, bukan ngajak berantem, enggak. Ya. Jangan suka katanya partai demokrasi tapi tidak demokratis. Ya, ayo dong tanya sama diri sendiri. Kalau demokratis itu ada musyawarah, ada pembahasan, main libur aja sembarangan. Nah, ini gaya PKI. Nah, bagaimana nanti kita tanya jawab ya. Yang berikutnya harus dilakukan perlawanan baik secara konstitusional, struktural dan kultural. Jadi semua masyarakat dengan adanya pengajian ini jangan ada yang gentar sedikit pun di hatinya. Tahu-tahu di luar dihadang oleh Satgas PDI Perjuangan. Anda bilang, Mas, negara punya bersama bukan punya elo doang. Ya, konstitusi TAP MPRS masih berlaku. Undang-Undang nomor 27 tahun 99 masih berlaku. Jadi kalau ada zaman sekarang, saat sekarang orang mendukung PKI berarti bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, berarti bertentangan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 dan orang itu kena delik hukum harus dituntut 20 tahun penjara. Ya, ini kadang-kadang kita ini suka kalah mental sama mereka. Ya, saya himbau buat semua, kuatkan jiwa iman Islam kita, sholat malam kita, ibadah nafilah kita, baca Quran kita, baca sejarah para pejuang-pejuang kita. Sehingga menghadapi situasi apapun kita akan selalu berada di garis pembelaan dengan kesadaran iman dan ilmu. Takbir! Kita sudah sampai di poin kedua. Lakukan perlawanan konstitusional, struktural, kultural. Yang berikutnya, perlu adanya solusi yang masif, sistematik, terstruktur dan berkelanjutan. Kalau sudah ada pertemuan di Masjid Al-Falah, bagaimana segera dirancang pertemuan model TOT, bagaimana dirancang kalau memang dipandang perlu saya hadir, nggak perlu banyak-banyak begini. Kalaupun banyak begini namanya terdaftar, terdata, keterwakilan dari kecamatan-kecamatan. Kita perlu buat tempat yang kalau mau masuk itu di absen semua supaya kita lebih tuntas. Karena ada satu bahan materi yang sampai hari ini belum saya bahas pada publik, yaitu sistematika gerakan PKI total. Karena saya membuka hari tadi sempat diskusi dengan tim saya, kelihatannya belum aman nih. Ya, apakah ruangan ini semuanya anti PKI? Apakah di ruangan ini semuanya anti PKI? Anda nggak tahu kiri kanan Anda siapa ya. Nanti kalau mau diadakan lagi, kalau bisa se-Jawa Tengah gitu. Karena basis mereka yang
dahsyat itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, jalur-jalur Klaten, Kendal, Solo, wah itu PKI-nya banyak itu. Madiun Jawa Timur bang, kan gue lagi bilang Jawa Tengah, ente emosi banget seorang Jawa Tengah. Kan saya bilang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur saya udah keliling-keliling tuh dari Bakung, Blitar Selatan, Bakung, Coro, terus ke Magetan, Madiun, Kediri, Pasuruan. Itu juga PKI-nya dahsyat itu. Ya. Nah kalau Jawa Tengah bukan dahsyat tapi kejem. Ya, karena tentara-tentara di Kodam di Ponorogo itu 75% PKI. Beneran. Makanya waktu kita membabat pemberontakan Madiun itu bukan dari Diponegoro, juga bukan dari Brawijaya, tapi justru dari Siliwangi yang dari Jawa Barat. Wah, ini moderator mantep banget sejarahnya nih. Keberadaan kesatuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah. Mulai hari ini kalau yang punya kekuatan sebagai RT, RW, lurah lakukan rembuk, bikin spanduk. Kami daerah bersih dari PKI. Jangan komunis nulisnya PKI. Kalau nggak berani jangan pasang dulu. Iya, kalau udah berani pasang, siapin golok begitu. Harus begitu. Karena dalam ilmu perang, kalau kita menunjukkan keberanian dengan persiapan, maka musuh akan takut pada kita. Kalau menang baik, diam-diam aja ya susah. Nah kalau belum berani, diam-diam dulu tapi sambil belajar, sambil pengkaderan. Ya, ini lagi memang agak dilematis. Saya tahu sekarang PKI ini sudah bercokol di Istana Negara dan sudah bercokol di Balai Kota Jakarta. Jadi Ahok maupun temannya Ahok itu dua-duanya isinya palu arit dalam darah dan kepalanya dia. Cegah kudeta berdarah yang ketiga dengan keadaan, dengan kesadaran dan jihad menegakkan NKRI. Tenang, Belanda masih jauh. Siap menghadapi kebangkitan PKI? Siap jihad bela agama? Siap jihad bela negara? Takbir! Sekian dulu. Kata berjawab, gayung bersambut. Tengok kiri kanan, ya jangan sampai tahu-tahu ngomong-ngomong tahu-tahu pisaunya keluar lagi ya. Hati-hati ya. Ya, ini juga saya nih udah siap nih. Ya, kalau ada yang 1 lawan 1 saya lawan. Kalau banyak saya ngumpet. Ya, kalau banyak kan susah ngindar. Kalau 1 lawan dulu. Oke, semua akan diatur oleh moderator. Tadi moderator udah ngasih bisik. Ada narasumber yang gak bisa diatur sama moderator. Sekarang saya taat sama moderator agar diatur. Silahkan. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Karena kita harus punya jeda untuk persiapan sholat maghrib. Ya, kita akan minta 2 orang dari bapak-bapak dan 2 orang dari ibu-ibu. Karena di tangan saya sudah ada 2 pertanyaan berkualitas, bukan dari saya, dari yang lain. Yang depan dulu. Ya, 1. Belakang ada? Ya, 2. Silakan Pak, maju Pak. Maju saja. Ya, yang belakang maju saja agar bisa nanti setelah yang pertama. Silakan Pak, sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa dari Karanganyar Sambung Majan. Saya akan menanyakan Pak, karena kejadian ini sudah begitu kritis saya pahami ya. Bagaimana untuk antisipasi dan persiapan kita sebagai warga negara Indonesia Pak untuk mengantisipasi ini semua. Saya kira pertanyaan saya hanya itu saja, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Ya, sekian, alhamdulillah alamin. Terima kasih, berarti antisipasi Ustadz. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ingin bertanya, saya nama Beni Mulyono dari Sambung Macan. Pertanyaannya, langkah apa yang sudah ditempuh untuk mencegah PKI bangkit lagi dan apa yang bisa kami lakukan untuk membasmi para PKI itu? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang ibu-ibu nanti ada ya speaker menghampiri, angkat tangan Bu.
Ya, satu. Ada lagi? Sebelah kanan ada? Ibu-ibu? Kalau tidak ada, cukup akan saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi yang menghendaki untuk buku Menangkal Kebangkitan PKI bisa didapatkan di depan masjid dengan nominal Rp50.000. Langsung nggih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan, nama saya Dwi Astuti dari Sukodono. Ustadz yang saya hormati, sekarang di era teknologi yang modern ini, berseliweran di media sosial antara itu yang benar dan yang salah. Kita tidak bisa menyeleksi, yang fakta apa yang hoak kita juga tidak tahu, baik itu dari informasi pemerintah maupun dari masyarakat biasa maupun dari ulama maupun dari tokoh. Untuk itu kalau ulama mana yang bisa kita ikuti? Kalau itu pejabat mana informasinya yang bisa kita ikuti? Kalau itu dari tokoh ormas mana yang bisa kita dengar suaranya? Karena memang sekarang hampir tidak kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya, kalau informasi seperti ini, sebatas mana kita bisa atau kita diperbolehkan untuk mensosialisasikan ke umat lebih luas, karena biasanya sekarang ini menjadi hal yang sensitif. Ada apa-apa dimonitor, ada apa-apa kita ditangkap, ada apa-apa kita selalu dipantau. Jadi Ustadz selaku intelijen mungkin ada batasan-batasan yang ketika kita menyampaikan di masyarakat itu nanti yang boleh dan tidak boleh kita bisa membatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaan dari jamaah. Ustadz, nama-nama yang disebutkan adalah data pelaku-pelaku, pengikut-pengikutnya. Kenapa tidak diseret ke meja hukum Indonesia, ada apa? Dan yang kedua, mengapa Ustadz Alfian memilih jalan dakwah ini tentang menyadarkan umat terhadap PKI? Padahal semua tahu banyak incar musuh bakal diapa-apain, terutama dari kalangan PKI. Jazakumullah khairah. Silakan Ustadz, kita masih punya waktu sampai jam 6:15. Buat yang punya kesempatan menyimak, ikuti dengan baik karena memang pertanyaan ini menjadi gizi buat kita. Penanya pertama Pak Mustafa dan Mas Beni agak mirip. Mungkin pembicaraan kita, kalau boleh saya curhat di forum ini. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu. Saya ingat betul pertama kali saya datang sekitar tahun 2000 awal, berarti sekitar 17 tahun yang lalu. Saya ke Blitar Selatan. Saya datang ke sebuah acara seperti ini. Selesai acara itu hampir semua jamaah, semua yang hadir itu berdiri untuk nyerbu saya. Bisa dibayangkan, tapi memang waktu saya diminta untuk menjadi narasumber di Bakung, Blitar Selatan, saya bilang pada pihak Kodim, Anda harus jamin saya bahwa saya bisa menyampaikan dengan tuntas. Ternyata di Blitar Selatan itu masyarakatnya boleh dibilang masih sangat memorinya sangat kuat sebagai pendukung PKI. Ya, itu fakta yang saya temukan di daerah Bakung, Blitar Selatan. Nah, pertanyaan dari Bapak Mustafa dan Mas Beni tadi, bagaimana langkah apa? Kalau saya menganjurkan, yang pertama, usahakan bisa jumpa dengan orang tua, tokoh-tokoh kita yang usianya sekitar 70-an lebih, yang masih jernih berpikirnya, adakan semacam soan atau safari silaturahim, supaya dari dia kita tahu siapa saja anak cucu PKI itu. Saya ingin katakan, kita tidak bisa memandang remeh anak cucu mereka, karena mereka itu ada dua,
ada dendam dan ada kebanggaan. Ada dendam dan kebanggaan. Jadi mereka ada yang punya cita-cita kembali untuk membalas dendam kematian ayahnya. Nah kita sebagai pemuda Islam, masyarakat Muslim, kita bukan dendam. Bahkan ada yang tanya saya, Saudara Alfian, kenapa Anda kok jadi sangat menguasai soal PKI? Apakah pernah ada keluarga Anda yang dibunuh oleh PKI? Saya nyatakan di forum ini, direkam dengan baik. Saya tidak punya keluarga yang pernah disakiti fisik oleh PKI. Saya menekuni gerakan PKI, kalau bahasa agama ini hanya fardu kifayah. Ya, karena kalau saya tidak menekuni, kalau bahasa bercandanya, kalau bukan gue siapa lagi gitu ya. Walaupun mungkin permintaan masyarakat bukan begitu, agar saya segera menyelenggarakan semodel TOT, semodel workshop, semodel pengkaderan khusus. Cara-cara lain, langkah-langkah yang lain, tertibkan ibadah, kokohkan akidah, bikin sistem sosial yang sehat, berantas maksiat. Jadi kalau ada PKI bangkit itu biasanya banyak aliran sesat, merebaknya minuman keras, merebaknya perzinahan, merebaknya aliran sesat, merebaknya hubungan masyarakat yang tidak sehat. Contoh yang paling dekat, kemarin sempat dengar kan gerakan aksi 212? Ya, setelah 212 ada 412. Itu persis perjaman PKI. Kalau 212 itu pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah, kami, kawi, kagi, kasih. Mereka dengan yel-yel, ganyang PKI, ganyang PKI. 412 itu persis dengan orang-orang PKI tahun 64-65. Kencing sembarangan, makan berantakan. Persis Pak, saya dikasih tahu sama bapak-bapak yang kasepuhan, Alfian ini persis tahun 64-65. Banyaknya aliran sesat. Dan saya juga kasih isyarat banyaknya bencana alam di daerah yang tidak biasa ada bencana. Bima yang kemarin banjirnya sampai menenggelamkan rumah, itu daerah yang sepanjang sejarah Bima tidak pernah ada banjir. Garut yang ada bencana alam seperti itu, di Garut itu air itu aneh. Kali Cimanuk, sungai Cimanuk itu di bawah. Tapi yang kena banjir itu di atas. Jadi menurut saksi mata tuh air itu naik ke atas lompat. Wah udah susah. Susah, otak kita nggak bisa nerima. Tapi itu saksi mata. Makanya semua jamaah di sini udah sekarang saatnya. Kalau menurut saya, kan ada yang bilang, Saudara Alfian, Anda kok ketakutan sih ada PKI bangkit? Saya bilang, saya bukan takut, justru saya berani. Kalau saya takut, saya diem, saya bersembunyi. Kalau bahasa Betawi saya ngumpet, saya diem aja. Itu namanya takut. Justru karena saya berani, saya bisa sebut nama mereka, saya bertanggung jawab. Karena pernah saya ditelepon oleh seorang kader PKI yang seumuran sama saya, namanya Andi Arif. Tahu Andi Arif? Andi Arif itu pernah jadi komisaris PT Pos. Andi Arif pernah jadi ketua Badan Penanggulangan Bencana Nasional, pejabat. Telepon saya. Halo, Saudara Alfian, Anda sering menyebut nama saya di mana tempat dalam pembahasan PKI. Anda akan saya laporkan ke polisi. Wah, saya mau dilaporin polisi sama si Andi Arif. Mulanya saya nggak punya nomor dia di handphone saya. Jadi kan saya tanya, maaf ya Pak, ini nomor siapa? Kok belum udah ngancem mau nangkep saya? Memang ini siapa? Saya Andi Arif. Anda sudah keterlaluan menyebut nama saya terus menerus. Oh, Andi Arif, anak Lampung yang pada tahun 1988 menyatakan I'm is young generation PKI. Oh, berarti Anda masih ingat Pak Alfian? Kalau gitu kita tahu sama tahu aja deh. Tadinya mau nangkep kagak jadi tuh bocah. Jadi memang kader PKI itu biasa menggertak. Jadi kalau teman-teman semua siap melawan PKI, maka baca buku ini sebagai pegangan bagi yang punya kesempatan beli. Minimal jadi pengetahuan dasar, ciri-ciri, tanda-tanda, tahapan-tahapan. Bagaimana menghadapi mereka itu minimal. Nah yang lainnya buka di YouTube.
G30 PKI kalau bisa di-download. Satu lagi operasi pemberantasan PKI Blitar, segera di-download. Bagus itu. Saya hanya ingin katakan buat saudara semua, PKI bangkit. Kalau kita lengah, mereka lebih ganas dari tahun 65. Karena formulanya adalah gabungan antara formula Jakarta Beijing, Jakarta Cina dengan tingkat keganasan dengan skema Rusia. Ya, jadi mereka ini sekarang bercokol di PDI Perjuangan. 85% orang-orang PDI Perjuangan itu kader-kader PKI. Ya, jadi kalau ada pengurus PDI jangan marah sama saya, periksa rumahnya. Ini kalau orang ngasih tahu yang dimarahin yang ngomong, periksa dong rumahnya. Nur Suhud siapa, Ripka siapa, Budiman Sujatmiko siapa, Waluyo Jati siapa, Nezar Patria siapa, Aam Sapulete siapa, itu deretan mereka semua. Repotnya sekarang PKI ini sering dibela oleh pemuda-pemuda NU. NU yang mana? NU yang tidak lurus. Karena ada NU garis lurus. Saya kenal dengan Kiai Haji Lutfi Basori. Saya juga dibimbing langsung oleh Kiai Haji Yusuf Hasim. Jadi jamaah biar tahu itulah sebabnya mengapa saya bertahan di P3. Karena dengan P3 berarti saya bertemu langsung dengan ulama NU dan tokoh-tokoh NU. Dan ternyata mayoritas warga NU anti PKI. Nah, yang ikut PKI biasanya anak kampung masuk kota. Ya, merasa ingin keren, otaknya dibelek-belek. Ya, itu dia. Jadi kalau orang yang santri betulan model Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid itu anti PKI. Ya, walaupun mungkin bahasanya tidak seperti yang kita inginkan, tapi dia anti. Nah, buat Bu Astuti, benar salah fakta segala macam, saya pikir kita punya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Soal benar dan salah kita punya. Kalau orang beriman kata Rasul, Allah akan kasih isyarat dari dirinya. Kalau sekarang nih Ibu ya, Bu Astuti ya, Ibu ragu dengan semua ini adalah bentuk daripada keberhasilan gerakan PKI. Membuat tidak percaya dengan ulama, itu adalah gerakan mereka. Kalau ulama yang banyak, yang baik, yang banyak baik. Yang tidak baik ada tapi gak banyak. Coba kita sebut satu-satu, bagus-bagus semua kok. Di Muhammadiyah ada Pak Haidar Nasir, ada Pak Suyatno, ada Pak Mukti, itu bagus semua. Di NU juga ada Asim Muzadi, walaupun bukan pengurus. Ada Pak Salahuddin Wahid, banyak yang bagus-bagus. Jadi artinya soal siapa-siapanya saya pikir kita kan punya, oh ini memang banyak dibohongi, terutama TV. Televisi itu bohongnya 100%. Bayangin aksi 212, 7 juta orang, dia berani bilang cuma 5.000. Pemirsa, aksi 2 Desember 2016 diikuti oleh 5.000 orang. Ya Allah, tuh matanya buta kali orang ya. Orang sampai 7 juta orang dibilang cuma 5.000, diprotes, diusir sama anak-anak kan. Oh maaf pemirsa, maaf, dirubah. Yang aksi untuk sholat Jumat hari ini ada 50.000 orang. Udah, segitu aja udah. Ya. Nah, tadi yang pakai kertas sampai tadi pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa saya memilih jalan ini? Waduh, jawabnya gimana ya? Udah deh, memang adanya begini nasib saya. Yang jelas saya ini adalah kader PII. Kami di PII itu punya doktrin bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ngadepin PKI kalau kita setengah-setengah nggak jadi. Kita ditanya itu diancam tangkap lah, anulah. Dalam ilmu perang, dalam bab jihad, berani itu harus total. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, jadi kita harus mantap. Jadi sekali lagi kalau yang belum mantap, cari waktu kesempatan, apakah buka di YouTube. Ya, kalau ketemu saya mendatangkan saya agak sulit di YouTube banyak. Apa di EKL, apakah di Klaten, apakah di Solo, itu ceramah-ceramah saya banyak. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, oh iya, yang mau catat nomor saya satu lagi boleh. Yang mau nomor saya tadi kan baru yang 0818. Ya, nomor yang lain 0813. Yang mau aja ya. 0813 1772 7539.
Diulangi. 0813 1772 7539. Ini ada nomor buat teleponnya, ada WhatsApp-nya. Kalau yang tadi memang untuk teleponan aja yang XL. Ya, itu dulu. Ada yang belum terjawab? Yang mana? Oh, Jokowi undercover, saya susah menjawab. Silakan aja dibaca karena PDF-nya pun bersebar ya. Cuman kalau teman-teman mau berpikir menimbang-nimbang, saya bingung. Sebagai orang yang menekuni gerakan PKI hampir 30 tahun, sepanjang saya berkelana kemana-mana, sepanjang saya mengembara kemana-mana, saya belum pernah ketemu Bambang Tri. Apa sayanya yang bodoh, apa yang saya kurang pergaulan. Saya cuma mau kasih tahu, dulu tahun 71 ada yang namanya Komando Jihad. Bapak-bapak pernah ingat Komando Jihad? Yang belum saya kasih tahu. Dulu ada Komando Jihad, itu bagus, digerakkan oleh Gemuis. Tapi tahu-tahu Komando Jihad jadi liar. Karena dipimpin oleh siapa? Imron. Imron ini pemuda preman yang nakal, preman yang berandalan, preman yang bergajulan dari Medan. Lalu oleh intelijen diberangkatkan ke Madinah, disekolahkan 2 tahun. Akhirnya pintar bahasa Arab, segala macam, pulang ke Indonesia, ceramahnya keras, menghasut pemerintah, menghasut rakyat, pengikutnya banyak. Akhirnya sekitar tahun 80-an dia membakar kantor polisi Cicendo Bandung. Gara-gara dia galak, berani, pengikutnya banyak, akhirnya anak-anak muda, ustadz-ustadz muda banyak yang ditangkap. Sementara orang tidak pernah kenal lagi di mana adanya si Imron. Saya tidak bilang Bambang Tri sama dengan Imron, cuma saya secara jujur belum pernah ketemu dia selama 30 tahun mengurusi urusan PKI. Mudah-mudahan ada kesempatan ketemu, tapi ya memang saya heran juga ya. Kalau orang sama-sama kan minimal ketemu seminar bareng, atau dia tanya saya sudah berusaha akses dia tapi nggak dijawab-jawab. Ya, itu saja, saya tidak tahu. Dan Bambang Tri katanya sudah ditangkap, katanya sama dengan kasus obor rakyat. Ya, obor rakyat masih ingat gak obor rakyat? Tapi kan begitu aja gak ketahuan penyelesaiannya. Habis. Nah, kalau sudah habis, waktunya udah habis juga. Belum? Masih ada waktunya? Oh, masih sedikit ya. Yang mana Ibu? Udah, kan era teknologi, benar salah, fakta, hoak, ulama, pejabat, ormas. Oh, sosialisasi. Ya. Sosialisasi kalau saya himbau, pengetahuan yang Anda punya banyak itu jangan harus Anda berpikir harus aku yang menyampaikan. Jangan. Anda pertama sowan dulu ke tokoh yang berpengaruh. Ya, syukur-syukur kalau Anda punya rezeki beli ini 2, kasih dia 1. Pak, tolong baca ya. Ntar datang lagi Pak, bagaimana pendapat Bapak? Nah, ini ada ADART, cuma ada 1. Kalau ini dibagi, Anda dituduh kader PKI, Anda tidak punya, Anda ntar nggak tahu mana. Ini sekarang 1 ini saya kasih siapa nih? Takmir ya, ya nanti ingat ya kalau fotokopi jangan sampai kelupaan. Nanti Anda dikiranya kader PKI karena ini memang pedoman bagaimana membangun PKI. Ya aneh bin ajaib ya Allah nih. Ntar kasih ke takmir ntar ya. Dah, apa lagi? Udah kan? Ya, silakan. Masih ada 1 lagi, 2 lagi, cukup. Ini moderatornya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di tangan saya ada beberapa pertanyaan tapi sebenarnya sudah terjawab tadi tentang Jakarta undercover, Jokowi undercover, kemudian tentang hukum. Ya, kemudian ini Ustadz terkait dengan aliran-aliran sesat, kemudian semacam ISIS. Ada yang bertanya Ustadz, mohon diberi penjelasan. Terima kasih. ISIS ini sama dengan teroris di Indonesia. Dua-duanya sinetron. Ya, yang bentuk ini adalah jaringan intelijen Kristen, intelijen sekuler. Ya, jadi kesian umat Islam ini mayoritas tapi tertindas.
Saya coba ajak omong, ikuti omongan saya, dengarkan. Orang yang dituduh teroris pasti ada 2 cirinya. 1, orangnya baik. Tetangganya kan bilang, orang baik loh. Tuh, 1. 2, rumahnya ngontrak. Ngontrak loh, gitu terus tuh. Saya suka bilang, kalau orang baik kenapa jadi teroris? Tuh. Terus kalau orang bisa begitu kenapa rumahnya ngontrak? 2. Siapa yang ngontrakin? 3. Saya akan buka satu-satu dengan waktu yang singkat. Tanggal 14 bulan Januari 2016 ada peristiwa bom Sarinah. Pernah dengar? Pemirsa, telah terjadi ledakan bom di Jalan Sudirman. Saya bilang, saya anak Jakarta, Pak. Jalan Sudirman hari kerja, apalagi itu hari Kamis, tanggal 14 bulan Januari itu hari kerja. Kok bisanya tahu-tahu Sarinah jadi kosong? Siapa yang kosongin? Yang kedua, yang mau ngebom selfie-selfian dulu. Mau ngebom selfian dulu. Ya iyalah. Karena kita terus dibombardir sama Metro TV. Pemirsa, ini adalah, akhirnya otak kita tercuci. Nah itulah para jamaah, kenapa masyarakat perlu mendatangkan narasumber-narasumber langsung secara fisik, biar ada klarifikasi. Terorisme itu ada, tapi jangan sama dengan orang Islam. Peledakan pusat perbelanjaan Alam Sutra di Tangerang Selatan. Meledak pusat perbelanjaan, toko-toko hancur. Pemirsa, telah terjadi peledakan bom yang telah dilakukan. Ternyata pemuda gereja. Benar, saya mau kasih tahu aja, sering begitu. Enaknya aja tuh polisi ngomong, jelas langsung dibilang pemuda Islam. Banyak kasus-kasus yang sebetulnya bukan kita pelakunya. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi buat teman-teman semua, ISIS ini adalah bentukan Hillary Clinton. Dia bekerja sama dengan Mossad, bekerja sama dengan badan intelijen di berbagai negara. Dan ISIS ini biasanya orang generasi awalnya adalah generasi yang kalau dilihat pola hidupnya, kalau nggak percaya Anda coba telusuri mereka generasi awal, itu kalau di baju itu rata-rata bertato. Saya sekarang, saya jawab, mohon jawab, saya bertanya, apakah teman-teman kenal dengan aktivis yang bersemangat jihad? Kenal tidak? Bertato tidak? Gak mungkin. Kalau jihadis gak mungkin bertato, paling jidatnya hitam. ISIS, pasukan ISIS ini banyak yang bertato. Tapi ingat ya, ISIS generasi pertama. Saya ingin sampaikan sebuah arahan dari seorang pakar sejarah, Profesor Dr. Nakamura dari Jepang. Setiap rencana jahat untuk menghancurkan Islam, untuk mencemarkan nama baik Islam, biasanya berujung dengan kekecewaan. Ternyata umat Islam tidak sejelek yang mereka duga. Kasus penghancuran gedung kembar di Amerika. Kalau mau tahu semua jamaah, di Amerika sekarang tiap tahun masuk Islam itu sekitar 25 sampai 40 ribu orang per tahun. Betulan, biar tahu mereka lama-lama jadi belajar Islam itu apa, ini apa. Jadi ISIS ini sebenarnya alat untuk membuat kita benci dengan lambang bendera Rasulullah. Itu kan ada kan yang dibenci lambangnya kan. Itu asli loh, yang sering dipakai oleh teman-teman yang katanya ISIS itu bendera Rasulullah. Targetnya untuk membuat kita benci kepada bendera yang akan dipakai oleh pasukan Panji Hitam menghadapi perang akhir zaman. Hati-hati, ini tangan Dajjal. Ya, kita jangan sampai menyalahkan yang bukan orang berbuat salah. Memang ini permainan. Orang pakai kaos dengan lambang La ilaha illallah dengan tulisan persis seperti yang dinisbatkan kepada ISIS, belum ditembak mati oleh Densus, jeger kan gitu. Sementara yang berlambang Palu Arit malah
di satu desa di Batang, tahu kan Batang? Pekalongan, pokoknya Jawa Tengah juga. Itu ada kasus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sebuah desa itu ada ancaman dari seorang tokoh mantan PKI, tokoh PKI lama. Dia mewajibkan satu desa untuk menggunakan kaos palu arit selama 2 hari berturut-turut. Serius nih, berani tuh bapak itu. Gak ada yang lawan dia. Masyarakat takut semua pada pakai kaos palu arit semua. Sekarang saya tanya jamaah di sini, kalau nanti Anda di kampung Anda, di desa Anda ada tokoh masyarakat, apapun orang tua, apakah partai tertentu, dia mewajibkan Anda menggunakan kaos palu arit, apakah Anda akan pakai? Anda akan lawan? Takbir! Itu dulu kita tunjukkan bahwa kita ngerti. Jadi kembali soal ISIS, ISIS itu adalah sosis, teroris itu adalah telur asin. Ya, saya bisa terangkan beneran. Ya, makanya kalau orang model saya udah nggak diundang lagi di TV sekarang, karena biasanya mereka sering berdebat kalah karena nggak berdebat, ya nggak dipanggil. Alfian Tanjung, Munarman, Al Khattat, Rizik, kita nggak dipanggil lagi. Bukan karena kita juga manusia biasa, kita bisa salah, kita bisa khilaf, kita bisa lupa, tapi kita punya otak. Jadi teroris ini adalah permainan Holose, Wenas dan Joris Mere. Jadi di kalangan Kristen ada komando, Laskar Kristus, habisi Islam dengan bersenjata. Jadi mereka punya program untuk menghabisi umat Islam, bekerja sama palu arit, bekerja sama salib, bekerja sama bintang David. Yang bisa melawan mereka hanya pasukan jihad yang cirinya mereka terbiasa subuh berjamaah dan seterusnya amal-amal yang disunahkan. Habis. Rasanya waktunya terlalu menanggung, saya cukupkan saja, saya mohon maaf, nomor kontak sudah ada, apa lagi? Oh doa, ini ada doa lagi nih ya. Masjid Al-Falah baca doa. Baik jamaah semua, 3-5 menit kita manfaatkan untuk berdoa. Semoga doa kita bagi semangat kebersamaan kita untuk melawan situasi terburuk yang akan kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah senja ini kami mengerti betapa butuhnya kami kepadamu ya Allah Rabbul Alamin, agar kami senantiasa menyadari ikrar yang selalu kami kumandangkan setiap sholat kami. Inas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejak zaman Rasulmu yang kami cintai, musuh-musuh Islam selalu berencana untuk rencana-rencana yang sering membuat suasana mencekam. Para sahabat Rasulullah, orang-orang terdekat, ahlul bait, dan semua orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, mereka semua bersiap menghadapi kemungkinan terburuk itu. Jadikan kami masyarakat yang ada dalam majelis Masjid Al-Falah ini orang-orang yang belajar dari masa-masa yang pernah terjadi sebelum terjadinya Futuh Makkah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, Indonesia kami sedang sakit parah. Pemimpin kami menunjukkan sikap yang tidak jelas. Jauhkan kami dari cara yang keliru melihat persoalan. Mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, baik akhlakul karimahnya, dan jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, jadikan acara seperti ini menjadi bagian dalam sejarah hidup kami untuk bersikap yang tepat di saat-saat yang tepat, untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap bahaya yang pernah membunuh para ulama-ulama kami ketika kaum PKI menyerbu pesantren Sabilil Muttaqin di Takran, Magetan. Mereka membunuh pimpinan-pimpinan pesantren, Pak Kiainya, bersama sekian ratus santrinya. Mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang yang lubangnya hanya 12 meter saja. 108 orang dimasukkan ke dalam sumur yang sama dengan sangat mengenaskan dan mengerikan. Ya Allah, kami tidak ingin peristiwa-peristiwa berdarah itu terulang.
Kami mohon padamu ya Allah, berikan kepada kami keberanian, karena dengan berani itu akan memberikan rasa takut pada musuh-musuhmu. Berikan kepada kami mental baja, agar kami siap menghadapi keadaan dengan mentalitas sebagai seorang mukmin. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, mereka yang ada di Gaza, di Haifa, di Ramallah maupun dataran tinggi Golan dengan berbagai posisi mereka. Kuatkan Palestina untuk menjadi Palestina merdeka. Saudara kami yang ada di Eritrea, Somalia, saudara kami yang ada di Rohingya, Myanmar, kaum muslim Arakan, saudara kami yang ada di selatan Thailand, Patani dan Yala, saudara kami yang ada di selatan Filipina, kaum Moro, dan kami yang ada di Indonesia. Kami mohon padamu ya Allah, tumbuh suburkan ruhul jihad di hati kami. Kami mohon padamu ya Allah, yakinkan kepada kami berjihad di jalanmu merupakan pilihan sadar bagi orang-orang yang mengerti hakikat hidup dalam Islam. Wa ma karu wa ma karallah wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, keponakan kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang di bawah perlindungan kami. Jadikan acara kami sore ini bagian dari sejarah hidup kami untuk mencegah peristiwa berdarah jilid ketiga, untuk mengantisipasi kelakuan-kelakuan kaum anti Tuhan. Berikan kepada kami keberanian, tumbuhkan jiwa tauhid di hati kami, jauhkan kami dari sangka-sangka yang tidak baik terhadap-Mu. Ya Rahman, berikan kepada kami kesabaran sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Berikan kepada kami keberanian sebagaimana beraninya Nabi Daud alaihissalam. Berikan kepada kami kesabaran dan ketangguhan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun dia masuk penjara, tapi dia tetap menjadi bagian orang yang menempa iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah semua, kita sudah dekat waktu salat maghrib. Mari bersiap-siap, saya kembalikan pada pemandu acara.